Shalom, selamat siang. Kembali kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat dari kitab Lukas 15 ayat 11 tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya." Selanjutnya mereka membuat pesta bersukaria, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dari nas ini kita mendapatkan kisah tentang anak bungsu yang berlaku kurang ajar terhadap ayahnya. Ada sisi jahat, sisi kelemahan si anak bungsu ini. Dia tidak hormat kepada ayahnya. Ayahnya masih ada, masih hidup. Dia meminta hak atau warisan bagiannya. "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Ini adalah suatu sikap yang kurang ajar, sikap yang tidak baik, tidak hormat. Orang tua masih ada, tetapi seorang anak meminta haknya, bagiannya. Lalu anak bungsu ini hidup di dalam hawa nafsu. Dia foya-foya dan menghabiskan harta dari ayahnya tersebut bersama dengan para pelacur. Dan anak bungsu ini tidak menghargai kerja keras dan usaha ayahnya. Ayahnya menjadi kaya mungkin karena dia sekian lama bekerja keras. Dia berdisiplin, dia berjuang, dia hemat, dan pasti banyak sekali jerih lelah dari si ayah ini sehingga dia mempunyai kekayaan. Tetapi kerja keras, usaha sekian lama dari sang ayah dihabiskan dalam sekejap. Ini adalah suatu sikap yang sangat buruk. Tetapi walaupun demikian, si anak bungsu ini setelah dia jatuh ke dalam kesalahan dan dia sengsara, dia cukup punya kerendahan hati untuk kembali kepada ayahnya dan bertobat. Dikatakan, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Dia merendahkan dirinya sedemikian, mengakui kesalahan-kesalahannya, dan dia tidak menuntut lagi untuk menjadi anak, untuk dianggap sebagai anak, tetapi sebagai seorang upahan dia rela, dia kembali. Lalu kemudian diceritakan bagaimana ayahnya bersukaria dan merangkul, mengenakan cincin jubah, artinya anak tersebut tidak dijadikan upahan, tetapi dia adalah anak dan tetap menjadi anak. Lalu kita akan melihat dari sisi si anak sulung. Anak sulung ini juga mempunyai sisi kesalahan. Bukan hanya anak bungsu. Anak sulung ini setelah mengetahui bahwa ayahnya menyambut si bungsu, bahkan membuat pesta. Dikatakan,
Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi dia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaannya bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak ibu saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, anak sulung ini juga punya sisi kesalahan. Dia tidak mempunyai kasih. Dia tidak mau mengampuni. Pertobatan adiknya dianggap remeh. Dia tidak bisa menghargai betapa berharganya jiwa di hadapan Allah. Dia menghakimi, merasa diri lebih baik. Dan dia tidak menempatkan diri sebagai anak. Ayahnya berkata, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tetapi dia tidak bisa menempatkan dirinya sebagai anak. Itulah kesalahan dari si anak sulung. Dan Alkitab tidak menuliskan kisah selanjutnya tentang si anak sulung ini. Apakah dia bertobat atau tidak, kita tidak tahu. Bapak ibu saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita melihat dua sisi kesalahan dari si anak bungsu dan si anak sulung. Hanya saja kita di sini melihat kerendahan hati dari si bungsu, pertobatan dari si bungsu. Dan Allah adalah Allah yang menghendaki pertobatan. Seberapapun besar kesalahan kita, Allah selalu menerima kita apabila kita bertobat. Untuk kita, renungan untuk kita, mari kita melihat kepada diri kita. Mari kita melihat kepada keadaan kita. Setiap orang, setiap manusia punya sisi kelemahan. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, suatu kebenaran yang kita anggap sebagai sesuatu kebenaran, dan kita melihat orang lain tidak sama seperti kita, orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti kita, cenderung kita menghakimi dan menganggap diri kita lebih benar atau lebih baik daripada orang lain. Padahal mungkin saja di satu sisi kita melakukan kebenaran, tetapi di sisi lain orang-orang yang kita hakimi mungkin melakukan hal-hal yang baik lebih daripada kita. Alkitab mengatakan di dalam kitab Matius 7 ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi, saya mengajak kita semua, saya mengajak diri saya sendiri, mari kita merenungkan keadaan kita. Ada masa-masa kita bersikap seperti anak bungsu yang berlaku kurang ajar kepada Allah kita. Tetapi ada waktu-waktu kita seperti anak sulung yang tidak tahu menghargai jiwa, yang tidak mau menerima kesalahan orang lain dan menganggap diri lebih benar, lebih baik daripada orang-orang yang lain. Oleh karena itu, mari kita introspeksi diri. Kalau kita berlaku seperti anak bungsu, mari kita bertobat datang kepada Allah. Dan kalau kita berlaku seperti anak sulung, mari kita bertobat. Kenapa? Karena kita bisa kehilangan kasih karunia Allah kalau kita mempertahankan sikap kita. Jadi sekali lagi, mari kita introspeksi diri supaya jangan kita keluar dari kasih karunia Allah. Itulah renungan yang saya sampaikan hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau peringatkan kami sekali lagi Tuhan, supaya kami jangan berlaku seperti anak bungsu yang bersikap kurang ajar terhadap Engkau Allah.
tetapi juga Tuhan setelah kami diselamatkan, kami menjadi anak Tuhan. Jangan sampai kami bersikap seperti anak sulung. Bapa, tolong kami supaya kami tidak kehilangan kasih karunia Allah. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan dan menyerahkan Tuhan kepada Tuhan setiap kami yang mendengarkan, setiap kami yang melihat tayangan ini Bapa. Apapun keadaan kami, bawa kami mendekat kepada Engkau. Apapun situasi kami, bawa kami melekat kepada Engkau, supaya kami tetap ada di dalam kasih karunia Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.